Kesibukanku di hari Senin sebagai TKW Singapura. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Mbak Yuli, TKW Singapura. Di video kali ini aku mau bercerita tentang kesibukan aku di hari Senin sebagai TKW Singapura. Karena di sini setiap hari Minggu aku libur, dan itu artinya aku tidak bekerja dan tidak ada di rumah. Jadi harap maklum kalau setiap hari Senin itu rumah itu berantakan kayak kapal pecah. Pulang dari nganterin momongan aku pergi sekolah, di sini aku mau lanjut sarapan sebelum beraktivitas. Di sini aku sarapan bakso aci yang aku beli dari toko induk kemarin. Selain bakso aci, di sini juga aku tambahin makaroni biar lebih kenyang dan isinya lebih banyak. Sekarang kita rebus dulu makaroninya. Sembari nungguin makaroninya mateng, di sini aku mau nyuci botol susunya anak-anak ya teman-teman. Jadi momongan aku itu kadang itu malam juga bangun minta susu. Jadi setiap pagi itu aku ngumpulin botol susu dan baru aku cuci kayak gini. Jangan gavok dengan muka aku yang cemberut karena ini nahan lapar ya teman-teman. Jadi di sini walaupun di rumah itu nggak ada momongan dan juga majikan nggak ada, tapi bukan berarti aku di rumah itu nyantai-nyantai nggak ada kerjaan. Justru mumpung mereka nggak ada di rumah itu adalah kesempatan aku untuk bisa ngerjakan kerjaan rumah. Karena waktu aku itu sebenarnya hanya terbatas ya teman-teman untuk ngerjain kerjaan rumah, karena habis ini juga mesti jemput momongan aku untuk pergi ke les, dan habis itu mesti pulang lagi dan masak untuk makan malam. Pokoknya berputar seperti itu saja. Kita lanjutkan untuk bikin sarapan bocinya atau bakso acinya. Di sini aku keluarin isi dari paket boci ya. Di dalam itu ada bakso aci kayak gini seperti biasa. Terus ada juga bumbu-bumbuan yang ada di dalamnya. Tidak usah menunggu lama, langsung aja aku memasukin bocinya ke dalam rebusan makaroni yang setengah mateng. Dan di sini aku juga mau masukin bumbu-bumbunya ya teman-teman. Dan ini bumbunya itu ada jeruk nipisnya, dan jeruk nipisnya itu terlihat masih segar. Berarti ini barang baru yang baru datang dari Indonesia ya teman-teman. Karena terlihat dari jeruk nipisnya yang masih seger. Karena biasanya aku itu beli itu dapat jeruk nipisnya itu yang sudah layu. Untuk kalian yang penasaran berapa sih satu paket boci kayak gini di toko Indonesia, kemarin itu aku belinya tuh satu paket kayak gini atau satu bungkus kayak gini itu sekitar $5, atau kita tuh kalau rupiah itu sekitar Rp55.000 ya teman-teman. Kalian jangan tanya kenapa kok mahal banget, karena itu kan dari Indonesia dan kesininya juga mesti pakai ongkos kirim. Jadi wajar kalau harganya jadi segitu. Mungkin kalau di Indonesia sendiri harganya lebih murah ya teman-teman. Karena di sini aku sudah lapar dan gak tahan, perut aku tuh keroncongan. Jadi langsung aja aku bikin bakso acinya yang cepet-cepet. Aku masukin semua bumbu-bumbunya kayak gini, dan ini itu terlihat merah marona cabai ya. Ini bener-bener pedes, mantep, nendang banget. Untuk kalian yang pecinta pedas ini sangat cocok. Setelah aku masak sekitar 5 menit, di sini udah matang dan langsung aja aku tuang ke dalam piring yang besar kayak gini. Karena kalau aku tuang ke mangkok itu nanti dia nggak cepet dingin, tapi kalau pakai piring besar kayak gini dia tuh kena angin-angin biar cepet dingin. Dan tidak lupa aku langsung kasih taburan pilus ya teman-teman, dan juga perasan jeruk nipisnya. Untuk kalian yang tanya belinya di mana, ini belinya di toko Indonesia yang ada di sekitar Paya Lebar ya, atau City Plaza. Di sana itu banyak banget kalian akan menemukan toko Indonesia itu nggak hanya 1, 2, 3, bisa dihitung berpuluh-puluh toko Indonesia, dan rata-rata mereka itu menjual boci kayak gini ya, bakso aci instan kayak gini. Jadi kalian bisa beli sendiri ke sana. Untuk menyingkat waktu, di sini aku langsung ajak sarapan karena kerjaan aku masih banyak yang terbengkalai belum aku kerjakan. Dan langsung aja aku nyam leb, tapi tidak lupa berdoa dulu sebelum makan. Dan sembari makan bocinya aku di sini juga mau makan kerupuk ya. Makan boci kalau ditemenin kerupuk terlihat mantap. Dan kalian juga pasti bertanya-tanya, Mbak, semakin lama kok badannya tambah mekar, tambah gembrot, tambah gemoy.
Itu benar sekali teman-teman, aku juga ngerasa badan aku sekarang tambah gemuk. Mungkin dari pikiran juga ya, karena sekarang pikiran aku itu sudah tertata dan agak tenang ya, karena ini adalah merupakan kontrak terakhir aku dan masih banyak planning setelah ini yang aku mau kerjakan di rumahku ya, atau di kampung halaman aku. Jadi pikiran aku itu sudah tidak seberat dulu ya. Dulu itu memang aku itu kesini kurus ya, berat badan aku tuh hanya 48 dan sekarang itu sekitar 63 kilo teman-teman. Setelah selesai sarapan, di sini aku langsung ngurusin laundry atau cucian ya teman-teman. Kalau punya momongan anak kecil kayak gini itu nyucinya tuh nggak ada habisnya. Ini aku nyucinya itu pada setiap hari, tapi itu selalu banyak ya. Dan dalam satu hari itu aku bisa nyuci sekitar 2 atau 3 gilingan mesin cuci. Setiap hari Senin rutin di rumah majikan aku itu atau apartemen tempat tinggal majikan aku itu selalu ada penyemprotan desinfektan atau semprot nyamuk ya kayak gini. Itu namanya apa aku juga nggak tahu, itu baunya itu kayak oli gitu. Jadi aku tuh kadang kurang suka, dan di sini aku mau beres-beresin teras. Habis itu aku mau masuk dan tutup pintunya biar itu asapnya nggak masuk ke dalam rumah karena aku nggak suka baunya. Oke, kita lupakan orang yang lagi kerja nyemprot desinfektan di luar. Sekarang aku mau lanjut ngerjain kerjaan aku yang belum beres. Dan di sini pertama-tama yang aku lakukan adalah langsung beresin mainan anak-anak yang berserakan di lantai dan juga sofa. Untuk yang punya job jaga anak, kerjaan kayak gini itu udah makanan setiap hari ya. Untuk beresin mainan itu nggak ada habisnya. Biasanya mainan setelah aku beresin kayak gini, nanti kalau anak-anak pulang sekolah itu udah kembali lagi rata di lantai dari depan sampai belakang itu semuanya berserakan mainan. Tapi alhamdulillahnya majikan aku itu nggak pernah komplain walaupun rumahnya itu lantainya berantakan kayak gini, karena mereka juga tahu sendiri aku itu beresin mainan anak-anak mereka itu nggak ada habisnya. Kadang 5 menit baru aku beresin udah ditumpahin lagi ke lantai kayak gini. Malah kadang majikan aku itu bilang ke aku, udah nggak usah diberesin, biarin aja mereka main, tunggu mereka tidur malam baru diberesin. Karena mereka ngelihat aku tuh beresin mainan nggak ada habisnya ya, mungkin mereka juga kasihan. Terkadang majikan aku itu kalau mereka pulang kantor awal itu suka juga bantuin aku beresin mainan anak-anak kayak gini. Alhamdulillahnya majikan aku itu walaupun mereka itu punya pangkat yang tinggi dan disegani di kantor, tapi mereka itu tidak pernah merasa jijik atau risih ngerjain kerjaan rumah tangga kayak gini. Padahal majikan aku juga udah pernah nanyain aku mau dicariin teman satu lagi untuk kerja di sini, tapi aku selalu menolak karena aku tidak mau bekerja satu rumah itu lebih dari satu pembantu. Kalau ditanya alasannya kenapa aku tidak mau dicarikan teman lagi untuk kerja di sini, itu alasannya aku menghindari perdebatan. Karena biasanya kalau kerja satu rumah itu lebih dari satu pembantu, itu pasti sekali atau 2 kali pasti ada gesekan ya, namanya orang ya. Kadang itu ada selisih paham sedikit, itu pasti ada dan itu wajar. Setelah selesai beresin mainan anak-anak, di sini lanjut aku mau nyuci baju ya teman-teman. Biar nanti sekalian aku giling baju kayak gini, sembari nungguin gilingan cucian selesai, aku bisa ngerjain yang lainnya. Walaupun di sini cuciannya itu selalu banyak, tapi itu nggak jadi masalah karena di sini tuh nyucinya selalu pakai mesin cuci ya teman-teman, biar menghemat tenaga dan waktu aku. Paling biasanya yang nyuci pakai tangan itu cuma baju-baju penting, contohnya baju batik atau baju pesta yang berenda dan itu tidak boleh masuk mesin cuci. Itu pun paling hanya 1-2 biji baju aja yang dicuci pakai tangan. Setelah aku memasukkan semua baju kotor ke dalam mesin cuci, di sini aku langsung mau beres-beres rumah ya teman-teman. Setiap hari Senin itu rutinitas aku itu adalah vacuum ya, atau menggunakan vacuum cleaner kayak gini untuk membersihkan debu-debu yang ada di rumah.
rutinitas ini itu aku lakukan tuh setiap seminggu sekali. Dulu itu waktu anak-anak masih kecil-kecil, masih bayi itu, majikan aku itu selalu menggunakan jasa cleaning service untuk beres-beres rumah. Tapi semenjak anak-anak sudah masuk sekolah, di situ semua yang ngerjakan adalah aku sendiri. Tetapi itu ngerjainnya itu nggak seharian tuh harus selesai ya teman-teman. Aku itu selalu membagi-bagi. Misalkan sekarang hari Senin aku melakukan vacuum cleaner ya, baru hari Selasanya itu aku nyetrika atau ganti spray, dan seperti itu aku atur sendiri ya, biar badan aku juga nggak terlalu capek. Karena di sini itu aku menggunakan vacuum cleanernya itu hanya sekitar seminggu sekali. Jadi sekali aku ngerjakan itu aku mesti semaksimal mungkin untuk membersihkan seluruh ruangan ya teman-teman. Dari sudut-sudut itu aku sedot debunya biar bersih ya, walaupun nggak dipel, tapi kalau disedot debunya kayak gini itu menurut aku sudah lumayan bersih dan itu nyaman untuk anak-anak main-main di lantai. Tapi terkadang kalau aku badannya terlalu capek dan banyak kerjaan yang lainnya, itu aku tidak melakukan vacuum cleaner kayak gini ya teman-teman. Itu tergantung jadwalku aja. Setelah selesai vacuum cleanernya, di sini aku langsung bongkar mesinnya dan aku buangin sampah-sampah dan debunya, serta aku cuci ini saringan vacuum cleanernya ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri sekali menyedot debu itu kotorannya itu kayak gitu ya teman-teman. Itu kotor banget. Karena aku melakukan vacuum cleaner itu semua sudut ruangan aku sedot, bahkan kursi-kursi sofa itu aku dorong-dorong, dan juga ranjang besar pun aku dorong, aku sedot debu-debunya itu biar bersih. Kalian pasti penasaran selama aku kerja di rumah majikan aku itu pernah nggak ngerusakin barangnya? Jawabannya itu pasti pernah. Contohnya vacuum cleaner ya teman-teman. Aku di sini selama tinggal di sini aku sudah pernah merusakkan 2 kali vacuum cleaner. Tapi majikan aku nggak pernah komplain, nggak pernah marahin aku. Katanya kalau rusak ya udah kita beli lagi, gitu saja. Di Singapura itu nggak boleh sembarangan memotong gaji ya teman-teman. Jadi kalau kalian kerja melakukan kesalahan dan itu dipotong gaji, itu merupakan pelanggaran ya. Kalian bisa lapor agent atau lapor pihak-pihak terkait yang bisa membantu kalian. Setelah selesai vacuum cleaner dan nyuci mesinnya, di sini langsung aja aku pel lantainya. Selesai ngepel lantai, di sini aku lanjut masak nasi untuk makan siang aku sendiri dan juga anak-anak nanti makan malam. Kalian bisa lihat sendiri di sini itu udah sekitar jam setengah 1 siang dan itu aku baru selesai mengerjakan pekerjaan rumah. Padahal rumahnya itu cuman kecil tapi sudah memakan waktu dari pagi sampai siang. Kalian bisa lihat sekarang itu aku belum istirahat, masih sibuk dengan cucian baju yang kering dari mesin cuci, dan langsung aku jemur di balkon kayak gini mumpung mataharinya tuh terik ya teman-teman. Karena di Singapura itu beberapa hari kemarin tuh hujan terus ya, aku tuh sampai bingung cucian numpuk. Kalau kalian juga tanya apa majikannya nggak punya dryer, jawabannya tidak, karena majikan aku tidak menyukai baju yang masuk ke mesin dryer. Selesai ngerjakan pekerjaan rumah, aku nggak langsung makan, tapi aku mandi, dan abis mandi aku mau lanjut jemput anak-anak dari sekolah dan nganterin ke tempat les yang satunya. Jadi kalian bisa lihat sendiri kesibukan aku dari pagi sampai siang itu nggak ada habisnya, muter terus kayak kipas angin. Tetapi pekerjaan seperti ini tuh lebih aku sukai ya teman-teman, karena itu bisa mengalihkan rasa jenuh aku. Dengan kesibukan pekerjaan rumah yang gak ada habisnya kayak gini, membuat waktu aku itu berjalan dengan cepat. Dan untuk menuju ke sekolahnya anak-anak, di sini aku selalu naik Grab atau taksi yang sudah dipesankan oleh majikan. Kurang lebih seperti ini kegiatan aku rutin setiap hari Senin sebagai TKW Singapura. Dan semoga video aku kali ini bisa menghibur dan bisa menambah wawasan kalian tentang kehidupan seorang TKW, terutama TKW Singapura. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Salam sukses dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.